Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, edukasi memberikan informasi mengenai tentang kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam sidang dengan DPR RI Komisi 10 tentang afirmasi guru honorer dalam seleksi P3K. Di sini edukasi sudah membuat ringkasan mengenai tentang kebijakan Kemendikbud dan DPR RI Komisi 10. Mari kita simak bersama sehingga kita sebagai guru honorer yaitu mengetahui tentang isi afirmasi tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama ini adalah kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Mendikbud. Bapak Nadiem Makarim memberikan kebijakan afirmasi bagi guru-guru honorer yang akan ikut dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K. Apa sih isi afirmasi tersebut? Oke, dalam kebijakan afirmasi dalam rekrutmen P3K ini berkaitan dengan usia, pengalaman kerja, serta sertifikat pendidik atau sertik. Menurut Bapak Nadiem Makarim memberikan afirmasi ini berdasarkan masukan dari berbagai kalangan yang meminta ada penghargaan khusus terhadap guru-guru honorer. Bahwa Kemendikbud memberikan kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K salah satunya karena pertimbangan pengalaman mengajar, kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada hari Rabu, yaitu tanggal 10 bulan Maret tahun 2021. Oke, kita lihat bersama isi dari yaitu afirmasi. Yang pertama, ujian seleksi hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing, sedangkan ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honorer. Bahwa ujian seleksi pertama diadakan pada bulan Agustus, ini khusus guru honorer di sekolah negeri masing-masing, dan ujian kedua diadakan pada bulan Oktober, ujian ketiga diadakan pada bulan Desember tahun 2021. Di ujian kedua dan ketiga ini yaitu boleh diikuti oleh guru atau lulusan PPG ya, atau untuk umum gitu, kata Mendikbud. Oke, yang kedua, bonus poin untuk passing grade terdiri dari, kita lihat, A. Para peserta dengan usia 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15% dari nilai maksimal yaitu 500 poin. Yang B, para peserta penyandang disabilitas mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 5% dari nilai maksimal 500 poin. Yang ketiga, para peserta guru honor yang sudah memiliki sertik mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis atau 100 poin. Ini kebijakan dari Kemendikbud. Mari kita simak kebijakan dari DPR RI Komisi 10 ya. Oke. Di dalam kebijakan Kemendikbud bahwa peserta guru honor yang sudah memiliki sertik tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural dan wawancara. Kita lihat di sini kebijakan dari Komisi 10 DPR RI. Apa yang dikemukakan Mas Menteri perlu dikaji lebih jauh karena bisa melukai rasa keadilan dan mencederai apa yang menjadi harapan bersama, kata anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, yaitu Bapak Muhammad Nur Purnamasidi dalam keterangan pers yang itu. Menurutnya, kebijakan afirmasi untuk passing grade hanya sebesar 15% untuk peserta dengan umur 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun
terakhir perlu ditinjau ulang. Kenapa demikian? Karena dibutuhkan oleh para guru honor, baik pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah adanya political wisdom, yaitu pengakuan legal formal dari pemerintah terhadap perjuangan serta dedikasi dalam turut serta mencerdaskan kehidupan sebagaimana amanat konstitusi. Itu aspirasi yang berkembang dan menjadi harapan para guru dan tenaga pendidikan. Lebih lanjut, Bapak Muhammad Nur menegaskan formula dan skema terkait penerimaan P3K sedang dibahas secara intensif di Panja tentang pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honor menjadi ASN. Karena itu, terkait formasi CPNS dan P3K khusus Kemdikbud lebih bijak bila di-hold dulu sambil menunggu tuntasnya Panja DPR RI bekerja. Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Sigit Purwo Nugroho, memberikan usulan baru terkait rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K. Menurut beliau, afirmasi masa pengabdian jangan hanya tambahan 15% dari total 500 poin kompetensi teknis. Seharusnya masa pengabdian belasan hingga puluhan tahun diberikan 100%. Artinya, untuk afirmasi ini itu jangan hanya dilihat dari segi usia, melainkan dilihat dari masa pengabdian atau masa kerja. Dan diminta untuk mendapatkan yaitu 100% ya, untuk mendapatkan poin kompetensi teknis. Menurut Sigit, Mendikbud Nadiem Makarim sangat menghargai masa pengabdian guru honor sehingga usulan GTK-HNK 35+ seharusnya dipenuhi. Itu bukti penghargaan pemerintah kepada guru honor. Kalau tanpa tes melanggar undang-undang, maka tes bisa dilakukan dalam bentuk portofolio melalui akun guru belajar Sri P3K. Tidak perlu lagi tes kompetensi dengan passing grade. Hargailah masa pengabdian kami. Dia juga meminta Mendikbud tidak melupakan tenaga kependidikan atau teknik honorer yang termasuk urat nadi sekolah. Mereka kerja tidak ingat waktu dan tempat, dari pagi hingga pagi mengurusi data dan administrasi sekolah. Artinya kesimpulannya bahwa Komisi 10 DPR RI dan yaitu Persatuan Guru Honorer tidak sependapat dengan kebijakan Kemdikbud tentang afirmasi yaitu usia 40 tahun ke atas yang masa kerjanya 3 tahun ini merupakan salah satu yang tidak adil. Kesimpulan yang didapat adalah Komisi 10 DPR RI dan Persatuan Guru Honor meminta yaitu dilihat dari masa pengabdian atau masa kerja, karena masih banyak guru honorer yang mengabdi di atas puluhan tahun, bukan hanya sekedar dari segi usia. Sedangkan keputusan ini masih dibahas di Panja oleh Komisi 10 DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu kita semua sukses dalam mengikuti seleksi P3K dan diberikan kemudahan untuk menjawab soal. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.